Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yudanto dengan NIM 170301515135. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekursif sebagai ujian tengah semester dalam matkul analisa dan strategi algoritma yang diajarkan oleh Bu Mia Kamayani. Oke, langsung saja. Rekursif. Pengertiannya, rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Di dalam dunia pemrograman, rekursif diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dengan kata lain, rekursif bisa disebut sebagai fungsi atau prosedur atau subrutin yang dapat memanggil dirinya sendiri. Dalam implementasi sebagai seorang IT engineer, rekursif ini dapat digunakan dalam dunia pemrograman dalam fungsi memanggil dirinya sendiri. Jadi ketika kita mempunyai sebuah fungsi untuk memanggil sesuatu, itu dapat kita panggil lagi sehingga bisa sebanyak yang sesuai kita mau tadi. Nah, ini contohnya tadi rekursif, yaitu dapat memanggil dirinya sendiri sebanyak n kali. Dan ini contoh lainnya terdapat pada program faktorial. Misalnya untuk faktorial 1 adalah 1 karena itu hanya memanggil 1 kali. Dan saya ambil contoh lagi untuk faktorial 4, itu dapat dipanggil 4 kali, yaitu 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali 4, hasilnya adalah 24. Terdapat ciri-ciri pada suatu permasalahan yang dapat disolusikan secara rekursif, yaitu bahwa permasalahan tersebut dapat direduksi ke dalam permasalahan yang lebih kecil. Jadi permasalahan itu dapat diselesaikan dengan rekursif dengan ciri-cirinya itu permasalahan tersebut bisa dikerucutkan lebih kecil lagi dari permasalahan sebelumnya. Nah, secara umum metode rekursi ini terdiri atas 2 komponen. Yang pertama itu adalah bagian induksi atau satu atau lebih kasus yang menyelesaikan masalah serupa, namun dengan ukuran data atau metode yang lebih sederhana. Dan yang bagian selanjutnya adalah bagian penyetop, adalah satu atau lebih kasus yang paling sederhana dan solusinya tidak perlu lagi terjadi rekursif. Jadi penyelesaiannya itu sudah paling sederhana dan tidak dilanjutkan kembali dan harus di stop karena itu sudah paling sederhana. Nah, untuk contoh lainnya itu dari rekursif adalah menara Hanoi. Terdapat contoh lain rekursif yaitu menara Hanoi atau biasa disebut Tower of Hanoi. Dalam implementasinya, menara Hanoi menggunakan metode algoritma dari rekursif. Apa itu menara Hanoi? Menara Hanoi adalah teka-teki matematika di mana kita memiliki 3 batang dan n cakram. Jadi cakram atau piringan ini bisa kita sesuaikan, bisa 3, bisa 4, bisa 5, itu tergantung dari kita. Nah, tujuan dari teka-teki ini adalah untuk memindahkan seluruh tumpukan ke batang yang lain. Misalnya kita taruh semua piringan atau cakram itu di batang 1, kita pindahkan ke batang paling belakang. Terus cara memindahkannya bagaimana? Yang pertama adalah hanya 1 cakram yang dapat dipindahkan sekaligus. Jadi saat memindahkan cakram ke piringan tersebut tidak boleh double, harus 1 per 1. Selanjutnya,
Cakram hanya dapat dipindahkan jika itu adalah cakram paling atas di tumpukan. Nah, ini jika cakram memiliki tumpukan di batang itu, maka yang dapat dipindahkan itu hanya cakram yang posisinya itu di paling atas. Untuk selanjutnya, tidak ada cakram yang dapat ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil. Nah, jika cakram itu sudah dipindahkan, maka yang paling bawah itu tidak bisa cakram yang paling kecil. Jadi saat memindahkan cakram yang lain itu harus memilih batang yang kosong ataupun batang yang sudah ada cakramnya tapi lebih besar dari cakram yang akan dipindahkan. Nah, untuk selanjutnya, memungkinkan peningkatan jumlah cakram menjadi 4 atau lebih untuk lebih banyak kerumitan dari pemindahan menara Hanoi ini. Oke, untuk fungsi towernya di sini saya menggunakan Python. Jadi untuk mendefinisikannya itu adalah def Hanoi Tower dalam kurung n dalam kurung n, tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga dalam kurung titik 2. Nah, untuk n ini sendiri merupakan jumlah piringan. Terus tiang pertama itu merupakan batang atau tiang pertama pada menara Hanoi. Tiang kedua adalah tiang kedua pada menara Hanoi. Tiang _3 merupakan tiang ketiga dari menara Hanoi. Nah, untuk melihat secara lengkap dari program Python yang saya buat ini, mari kita ke programnya. Nah, di sini def Hanoi Tower n tiang underscore pertama, tiang underscore kedua, dan tiang underscore ketiga tutup kurung sama dengan titik 2. Terus kita tulis if n sama dengan 1. Di sini n sama dengan 1 adalah ketika kita ingin memindahkan piringan itu hanya dapat 1. Maka kita tulis print pindahkan piringan 1 dari tiang, tiang underscore pertama ke tiang underscore kedua, lalu return. Terus selanjutnya Hanoi Tower, karena di sini n-nya sudah dipindahkan, maka n-1 tiang underscore 1, tiang underscore pertama, tiang underscore ketiga, tiang underscore kedua. Lalu pindahkan piringan n dari tiang underscore pertama ke tiang underscore kedua. Lalu untuk selanjutnya adalah Hanoi Tower n-1, tiang underscore ketiga, tiang underscore kedua, dan tiang underscore pertama. Nah, yang ini tuh seperti prosedur pemindahannya dari Hanoi sini n1 ini sampai ke Hanoi n-1 yang di bawah ini. Selanjutnya, karena di codingan ini n-nya mau saya ketik di hasil run-nya, maka n sama dengan int dalam kurung input dalam kurung lagi masukkan jumlah piringan pada tiang pertama atau tiang A sama dengan tutup kurung lagi. Kemudian print prosesnya dan Hanoi Tower dalam kurung n, A, C, B. Selanjutnya kita run Hanoi. Nah, di sini sudah keluar, masukkan jumlah piringan pada tiang pertama. Oke, saya ingin memasukkan 3. Lalu kita klik enter. Nah, ini dia prosesnya. Yang pertama adalah pindahkan piringan 1 dari tiang A ke tiang C.
Yang kedua, piringan kedua dari tiang A ke tiang B, lalu piringan satu dari tiang C ke tiang B, lalu pindahkan piringan ketiga dari tiang A ke tiang C, lalu pindahkan piringan satu dari tiang B ke tiang A, selanjutnya pindahkan piringan 2 dari tiang B ke tiang C, dan yang terakhir adalah pindahkan piringan 1 dari tiang A ke tiang C. Lalu proses sudah selesai dan semua piringan sudah pindah ke tiang C. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan selanjutnya. Nah, seperti ini. Untuk step pertama, ketiga piringan atau cakram yang digunakan diletakkan pada tiang A. Lalu selanjutnya pindahkan piringan C, yaitu piringan 1 yang paling atas, ke tiang C. Jadi penggambarannya seperti ini. Selanjutnya pindahkan piringan kedua dari tiang A ke tiang B. Terus lalu pindahkan piringan 1 tadi yang di tiang C ke tiang B sehingga menumpuk dari tiang B dan 1 dan 2. Selanjutnya pindahkan piringan 3 dari tiang A ke tiang C. Karena tiang nomor 3 ini paling besar, maka kita pindahkan ke tiang C untuk sebelumnya dipindahkan semuanya dalam tiang C. Nah, setelah itu pindahkan piringan 1 yang paling atas di antara dua piringan di tiang B ke tiang A. Jadi cakram 1 ada di tiang A, cakram 2 ada di tiang B, dan cakram 3 ada di tiang C. Selanjutnya pindahkan piringan 2 ke tiang C dari B. Dan yang terakhir pindahkan piringan 1 dari tiang A ke tiang C. Dan sudah selesai, kita pindahkan seluruh piringan dari tiang A ke tiang C. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya minta mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau terbata-bata saat menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.